Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dan misteri yang berjudul Penunggu Keris Eyangku. Seperti apa kisahnya? Kisah ini dialami oleh ibundaku tercinta. Namun mengenai kapan terjadinya sudah lama sekali. Bahkan si penulis sendiri belum lahir. Karena kala itu bundaku baru saja berusia kurang lebih 19 tahun. Dan di usia 19 tahun ini merupakan tahun pertama di usia pernikahannya dengan ayahku. Pada tahun pertama pernikahan, ibu dan ayahku yang sama-sama berumur 19 tahun ini tinggal di daerah Pulau Jawa. Tepatnya di Desa Planjan, Kota Purbalingga, Jawa Tengah, dan masih tinggal bersama orang tua dari ayahku, atau kadang juga ayah dan ibuku tinggal bersama kakeknya yang tinggal di Desa Pelumutan. Mengingat Desa Pelumutan, ada yang tahu nggak mengenai Desa Pelumutan ini? Itu loh, Desa Pelumutan itu merupakan desa tempat tinggal dari manusia kanibal Sumanto yang suka makan mayat manusia, yang sempat warawiri menghebohkan di hampir setiap media surat kabar dan televisi di tanah air kita kala itu. Oke, lupakan itu dulu. Kembali ke cerita ibuku. Pada suatu hari, di mana hari pertama ibuku diajak untuk tinggal di rumah kakek ayahku. Kakek dari ayahku itu banyak sekali terpajang berbagai macam benda pusaka berupa keris di dinding ruangan tersebut, dan bahkan lemari juga dipenuhi keris yang berbagai macam bentuk dan ukuran. Kala itu ibuku yang masih awam mengenai benda-benda pusaka sempat terkagum-kagum akan koleksi keris yang dimiliki kakek ayahku. Pada suatu malam, ibuku ini sempat sangat terkesima tatkala melihat kakek ayahku ini menyediakan semacam tempat yang berisi air dalam kolam dengan berbagai kembang 7 rupa. Namun yang membuat ibuku takjub adalah di mana keris yang menempel di dinding itu tiba-tiba loncat-loncat sendiri dan masuk ke dalam air yang disediakan oleh kakek bapakku itu yang sudah biasa merawat benda-benda pusaka. Kala itu ibuku yang sudah pernah dipesan oleh kakek ayahku agar jangan memasuki ruangan itu, apalagi memain-mainkan keris yang ada di dalam. Namun pada suatu hari ibuku yang penasaran pingin tahu kayak apa rupanya dalam keris. Mengambil salah satu keris diambil oleh ibuku. Keris itu dikeluarkan dari serangkanya dan diamati beberapa saat keris tersebut lalu dimasukkan dan disimpan kembali ke tempatnya. Setelah memainkan keris di siang harinya itu tidak terjadi sesuatu yang aneh. Namun saat malam harinya ketika ibuku hendak bersiap-siap untuk tidur, tiba-tiba ada seorang wanita masuk ke dalam kamar. Bahkan ketika masuk kamar pun krekat suara daun pintu terdengar jelas. Yang kala itu ibuku sudah berada di tempat tidur. Sontak membuat ibuku sempat terkejut sekali akan kehadiran wanita yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Namun anehnya seketika itu juga ibuku hanya mampu melihat saja tanpa bisa teriak dan menggerakkan badan. Saat sebelum lampu tempel yang menerangi ruangan kamar ditiup oleh wanita misterius itu, ditiup, berarti ini pakai sentir ya, atau semacam lampu yang pakai api. Ibuku sempat melihat wajah serta keseluruhan penampakan dari wanita ini. Wanita misterius itu menggunakan kebaya lengkap dengan selendang yang melingkar di tangannya, dengan wajahnya yang cantik dan putih bersih seperti putri-putri keraton Jawa tempo dulu. Wanita itu setelah mematikan lampu totok atau damar di dinding kamar,
Dia langsung berjalan menghampiri ibuku yang kala itu tengah terheran-heran menerpa siapa wanita yang ada di kamarnya. Hanya beberapa detik saja wanita ini sudah berada di hadapan ibuku yang kala itu tidur dengan posisi terlentang. Dan dengan tiba-tiba wanita ini naik ke tubuh ibuku dengan menduduki perut ibuku, lalu kedua tangannya mencekik ke arah leher ibuku. Sontak membuat ibuku jadi gelagapan, tak karuan karena nggak bisa bernapas. Saat semua itu berlangsung, ibuku hanya bisa pasrah saja dan berusaha berteriak-teriak walau tak kunjung keluar suara. Di hatinya ibuku memanjat doa dan memohon pertolongan kepada Allah atas kejadian yang menimpa ibuku saat itu. Lalu di saat keris itu tiba-tiba kamar ibuku ada yang membuka dan menghardik dengan bahasa Jawa yang ternyata adalah kakek bapakku. Hardikannya itu keras sekali sampai membangunkan ayahku yang kala itu sudah tertidur pulas dan juga sekaligus membuat si wanita misterius itu tiba-tiba menghilang dalam kejaban mata. Setelah ibuku terlepas dari cekikan wanita misterius itu, baru ibuku terbangun dari tempat tidurnya dan bisa menggerakkan seluruh tubuhnya yang sudah banjir oleh keringat. Bahkan bekas cekikan di leher ibuku masih sangat terasa dan nyata sekali. Akhirnya malam itu juga ibuku menangis sejadi-jadinya ketakutan setelah ditenangkan oleh kakek ayahku bahwa hal itu tak akan terjadi lagi. Kakek ayahku berkata pada ibuku kira-kira begini, "Cah Ayu, apa kamu tadi siang main-main keris punya mbah yang di dinding?" Ibuku menjawab, "Iya mbah, aku buka salah satu keris yang ada di dinding, terus saya simpan lagi." Si mbah kembali berkata, "Pantes saja, perempuan tadi itu yang mendiami keris mbah. Dia nggak suka kalau kamu memainkan tempat tinggalnya dan marah sama kamu." Begitu penuturan buyutku kala itu. Jadi cuma gara-gara megang keris aja hampir membuat ibuku celaka. Dan begitulah kisah mistis tentang penunggu keris eyangku. Semoga bisa menghibur dan bisa dipetik pelajaran dari peristiwa cerita tadi. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-temannya sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.